Kami pun mencoba mendekat ke tempat di mana sosok astral berwujud lelaki menggunakan topi koboi kerap dirasakan keberadaannya. Permisi. Kalau aku dapat gambaran banget sih, sosok laki-laki Belanda. Dia bukan prajurit, dia orang biasa, memang orang Belanda. Oke. Tapi dia ikut andil terhadap apa ya? Seperti perdagangan rempah-rempah. Di daerah sini. Ya, Oke. karena memang masih banyak banget perkebunan. Dan memang posisi rumahnya, rumah si tuan Belanda ini. Halo. Dari siapa-siapa loh? Tapi ada suara besi. Dapat nggak? Udah bisa dimasukin ini? Ini udah dapet sih. Oke, mungkin dia seolah mengiyakan aja kali ya ke kita. Tapi sosok si tuan itu adalah pemilik dari rumah Belanda yang tadi sempat kita bahas, Fasya. Dan posisinya itu dia memang duduk di sini menggunakan topi yang lagi-lagi mungkin sebutannya Topi koboi. Koboi. Oke. Tapi menurutku itu memang topi yang paling dia sukain dan selalu dia pakai apabila dia mau keluar dari rumahnya. Karena dulu daerah ini tuh udah kayak taman. Jadi banyak dengan tumbuhan-tumbuhan yang memang dirawat langsung oleh noni yang tadi sempat kita temuin. Sosok si laki-laki ini selalu membawa dan menggunakan cermin. Oke. Jadi dia itu bener-bener Posisinya gimana? hidungnya sangat mancung, terus juga topinya sedikit menutupi matanya. Dia duduk memakai kemeja, Yap. kemeja seperti ada lipatan, beberapa lipatan di tangan yang memang sengaja dilipat, memakai celana bahan, dan dia duduk seperti ini memegang Cerutunya ceruk itu. besar. Eh, Itu jelas banget sih. sekarang sosoknya lagi ada di mana? Kalau sosoknya sekarang nungguin kita. Kita langsung ke spot selanjutnya. Aku mau ke rumah sana. Seakan menjadi titik terakhir penelusuran kami, Frisly merasakan banyaknya sosok astral yang berkumpul di salah satu ruangan terbuka yang berada di sebuah area pekarangan di samping rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Ini semua barang-barang yang memang ditinggalkan di sini. Ini tuh barang-barang yang penuh dengan memori. Jadi sebenarnya alasan kenapa keluarga Paduhan secara turun-menurun memberikan wilayah ini, rumah, karena sebenarnya memang rumah ini punya cerita. Dulu adanya pemberian secara apa ya, semacam hadiah besar, karena memang keluarga Paduhan bisa dibilang orang yang termasuk membantu para prajurit. Oke, berpengaruh Jadi, berarti ya. kalau dibilang tidak ada hubungannya sama Belanda, salah. Keluarga Paduhan itu ada hubungannya sangat dekat dengan orang Belanda. Orang Belandanya dulu ada bagian masak-masak dan itu salah satu dari leluhurnya Paduhan. Dari dulu, cara mereka mengajarkan tata krama, bagaimana menyambut tamu, sebagaimana mereka membersihkan halaman, bagaimana membuat fondasi dan sebuah rumah, itu dari orang Belandanya. Itu kenapa pembuatan rumah ini, keluarga besar dari Paduhan, mereka membuat rumahnya besar, banyak ruangan, sekat-sekat, dan banyak ruangan yang bisa menjadi tempat difungsikan seperti acara kumpul-kumpul, Betul. pengajian, acara apapun yang sebenarnya memang semuanya itu ada fungsi. Sosok nenek itu adalah sosok yang dari dulu menjaga tempat ini. Tapi kalau berbicara tentang tulang, Seketika Frisly mendapatkan penglihatan dari peristiwa temuan tulang belulang saat di penghunian tempat ini. itu bukan kain kafan, tapi itu memang kain. Dan cuma ada tulang kaki sebelah kanan, bahu, rusuk, beberapa dengan keadaan yang sudah patah, hancur, dan kerangka kepala. Itu benar ditemukan di depan situ? Dan korbannya anak kecil.
Penerawangan Frisly seolah membenarkan apa yang ditemukan di tempat ini dan menjadi cerita umum bagi keluarga Bapak Duhan maupun Ibu Wida. Jadi dia lagi ngegali kayak bikin ngecor gitu mas. Pas dilihat tuh kayak ada tengkoraknya gitu, kayak tengkorak gitu. Banyaknya anak-anak pribumi yang bermain bersama anak-anak Belanda, tapi tidak dari tempat ini, sekitar sini, yang memang diculik, lalu dihabisi dengan cara dimutilasi. Dan potongan-potongan itu beberapa dicampurkan ke bangunan. Bangunan ini. Bukan sini mungkin, tapi Bangunan ada beberapa sebelumnya. bangunan yang memang dicampurin sengaja. Jadi dicor secara bersamaan. Itu yang ngebuat tempat ini, kenapa mungkin warga sekitar atau sekitar keluarganya Pak Duhan itu pernah mengalami gangguan. Karena jujur saat ini aja, sosok-sosok ini lagi pada berdiri. Di mana? Mereka berdiri di belakang. Ada yang dengan noni, dengan pakaian tidak lebar. Dia memakai baju seperti long dress biasa. Dan dia menunjukkan lukanya. Aku yakin dia mungkin meninggal akibat pembantaian. Yang mungkin pada saat itu sebelum dia pulang ke negaranya. Jadi yang meninggal tidak jauh dari tempat ini si Noni. Tapi kalau sosok laki-laki yang memakai topi, justru dia meninggal karena sakit. Jadi nggak ada hubungannya dengan pembantaian atau apapun itu. Dia orang terakhir sebelum bangunan Belanda di belakang itu dihancurkan. Berarti emang dari sebelum bangunan ini ada tuh sudah ada kisah dulu ya di tempat ini, di tanah ini, Betul? yang mungkin memorinya itu cukup kuat, yang emosionalnya juga cukup kuat. Anak kecil Belanda yang di belakang Fasya ngomong, "Dankjewel, terima kasih Terima banyak." kasih, ya. Mungkin saat ini mereka cuma ngerasa kalau ada hal yang ternyata bisa diceritakan secara baik. Dan sekarang mungkin Pak Duhan juga bisa tahu kalau sebenarnya memang keluarga dia berkaitan dengan keluarga Belanda. Belanda. Dan itu dengan hubungan yang sangat baik, harmonis, baik, adanya penjagaan, dan adanya titipan dari pihak sana. Kalau mereka yakin kalau tempat ini bisa menjadi tempat yang difungsikan dengan baik. Kami pun menyudahi penelusuran kami malam ini dan bersiap melakukan uji berani. Menurutku ini titik yang pas untuk kita jemput sahabat uji berani kita, karena di sini juga ada toilet. Toilet itu umum banget untuk menjadi pintunya mereka. Jadi dari mana aja bisa datang ke sini. Oke, kalau begitu kita jemput sahabat uji berani kita yuk.